anggap kayak kuku aku tuh kayak mic-nya. Nah, tape-nya kan di sini itu deket banget, jadi kayak itu harus hati-hati. Berarti ini salah satu tersangka kita, guys. Astagfirullahaladzim. Oh my god. Ya semuanya itu kita perlakukan sama, nggak ada orang dekat, nggak ada orang ini, yang ada orang hutan, tapi bukan di sini ya. Ya kan, tapi bukan di sini. Aduh, ketawanya lu dong. Hai Sementers, welcome to podcast. Oke, jadi gimana kabar kalian? Baik. Baik. Coba perkenalkan diri dulu dong. Ya udah. Halo semuanya, aku Viriana. Waktu Inagur kemarin aku jadi kas. Halo, aku Amadea sebagai pengurus pas Inagur. Oke, terus hostnya juga perkenalkan diri gak sih? Perkenalkan, nama aku Evelyn. Dan aku Quesya yang hari ini kita berdua akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, kalian tadi bilang jadi cast sama pengurus ya. Kamu tuh jadi cast apa sih? Pemeran kamu tuh namanya apa? Pemeran aku kebetulan penting banget ke jalan 4. Wow, gila. Penting mampus kayak itu kalau nggak ada aku nggak jalan itu semua. Wow, ini tuh harus dijadiin mindsetnya tuh harus diubah. Jangan ada yang mikir kayak aku cuman ekstra, aku gak penting. Tidak, ekstra tuh sangat penting. Karena kalau enggak nanti the whole play itu tuh bakal kosong banget tanpa ekstra. Bener Iya, banget. serius. Jadi ini berjasa banget. Serius. Real. Nah, tapi bener karena kayak aku jadi cue buat main castnya untuk nyanyi DLL gitu sih sebenarnya. Jadi kayak waktu nggak datang kayak aku jadi bingung. Oh mereka seharusnya nyanyi ya. Terus Iya, ya gitu. benar. Coba iconic line kamu apa? Sabar. Aduh. Ayo lo. Oh intinya tuh aku cast yang bener-bener selalu ngomong kalau main castnya tuh orang gila. Gila ya kalian? Kirain di karaoke apa? Wow. Gitu. Yang nonton inaugurasi pasti tahu, nonton kan? Coba kalau kamu? Aku dulu kemarin itu menjadi stage manager Pak buat hari Jumat. Jadi tanpa aku dan partner aku udah nggak ada prop. Kalian mau ada ini atau enggak? Tanpa aku nggak bisa berjalan. Kan itu juga ada, berarti ada kerja sama bareng Astra, ada gak sih? Ada, pasti ada. Tapi kan kita yang ngurusin propertinya juga kan, bukan. Tapi kayaknya ini orang tuh ada lupa satu hal deh. Apa tuh? Yang nulis Eco Detective siapa? Nah, siapa ya? Siapa ya? Oh iya, aku ya. Dan lupa sendiri coba. Nah iya. Jadi kalian seneng gak sih diundang hari ini? Ngomong sama cewek-cewek cantik. Aduh, Boleh siapa gitu? seneng dong. Apalagi ini episode pertama, terus Special jujur rasanya jadi kayak wow. First guest. Nih, coba deh Krisha, kamu jelasin ke mereka arti dari podcast itu apa sih? Soalnya kita tuh podcast bukan POD, tapi kita POT. Pod. Nah, jadi ada yang spesial nih guys. Jadi podcast di Semen Theater ini kita ambil dari kata pot bunga, kayak pot bunga gitu ya. Iya. Nah, pot ini jadi mengibaratkan sebagai wadah untuk anak-anak Semen Theater. Benar nggak? Ada tambahan nggak nih? Benar banget nih. Jadi kalian di sini boleh, kalian mau cerita apa aja, mau cerita keluh kesahnya kalian, suka dan dukanya ikut kegiatan di Semen. Podcast ini tuh menjadi wadah untuk kalian untuk mengekspresikan diri kalian. Nah, coba jadi nanti kalian ekspresikan aja. Bener ya? Iya, honest opinion, honest opinion. Noted. Gue yakin pasti tidak ada dukanya. Kecuali satu hal, tapi itu nanti kita bahas. Oke. Hot news. Wow. Nah, coba apa yang mau kita bahas hari ini? Jadi mungkin kita bisa bahas tentang inaugurasi kali ya. hari Iya, ini. kan tadi kita udah mulai masuk-masuk ya, cast sama krunya ngapain. Iya. Coba, pilih siapa dulu nih buat kita tanya? Cip-cip aja nggak sih? Cap cip ya. Coba. Cap cip cup kembang kuncup. Kejar pintu. Nah, sini. Oke. Sebagai cast inaugur nih ya. Coba deh kamu jelasin perasaan kamu. Mulai dari serunya tuh ngapain, gak serunya apa. Capek gak sih pasti? Oke, sebelumnya
kan aku ini FYI aku anak OSIS juga kan, jadi biasanya aku itu tuh main di backstage, kayak istilahnya aku kerja selalu di backstage lah. Terus kayak first time aku untuk tampil tuh kayak gak apa sih, demam panggung, terus kayak aduh gimana ya, kayak sebenarnya ngomong depan orang banyak pasti pernah, tapi kayak kalau drama itu kan beda kan, pasti kayak lebih teliti, lebih detail lah istilahnya. Jadi kayak waktu kemarin jujur excited karena kayak akhirnya aku bisa naik panggung, tapi ada itu kayak duh gue gimana ya, kayak pasti ada kayak aduh takut salah. Biasanya kalau salah yang tahu beberapa orang doang yang di backstage, kalau sekarang tuh kayak semua orang tahu kalau gue salah, jadi kayak Tapi enggak juga gak sih? Biasanya ya, cast itu tuh mereka selalu terpaku sama yang namanya skrip. Mereka tuh kayak pokoknya harus sama. Jadi biasa salah satu kesalahan terfatalnya mereka itu, apalagi kalau udah stage, mereka ngomong salah terus mereka kayak aduh ulang gitu. Padahal ya sebenarnya kalau mau dibilang penonton tuh nggak tahu kita tuh salah atau enggak, unless kita beneran show kalau misalnya kita salah gini. Yang tahu jalan ceritanya kan cuma kita doang nggak sih? iya sih sebenarnya. Sebenarnya itu improv aja. Iya. Jadi kamu waktu itu ada improv nggak? ada improv. Satu ceritain. Sebenarnya nggak banyak sih improvnya karena aku udah lupa line aku awalnya apa, tapi aku masih ingat kayak aku tuh seharusnya ngomong setelah si main cast ini tuh nyanyi, tapi aku lupa line aku, jadi aku kan ngomong asal, tapi dia sih orang gila, jadi ya udah ya. Pantes tadi mentionnya ada orang gila aja lah ya. Aku udah lupa intinya orang gila aja, mau ngatain mereka orang gila terus udah. Coba kalau kamu, oh ya aku lupa, kalian kan dari dua kelompok yang beda ya? Iya, aku dari Sasa. Aku juga. Ya, kalau misalnya aku agak kebalikannya sama Viri. Aku dari tahun lalu itu jadi cast terus dari Inagur sama Pentung. Sekarang baru jadi pengurus, jadi kru, itu beda sekali rasanya. Kayak maaf tapi kayak aku merasa tanpa aku kayaknya nggak bisa jalan dengan lancar. Kalau ya kan kalau misalnya nggak ada kru, nanti siapa yang nata-natain gitu kan. Ini merasa terhargai tetapi gak dilihat sama orang lain. Setuju. Iya. Ini benar banget. Jujur aja kru itu tuh sangat underappreciated ya. Iya, Tapi kerasa banget sih. Kalau personally aku udah pernah jadi cast sama kru juga. Setelah show kelar tuh lebih lega kalau jadi kru. Iya. Bener banget. Kayak ibaratnya kru tuh kerjanya lebih berat, lebih capek, lebih malam ke malam, pagi ke pagi lagi, tapi kreditnya cuma kayak yeay. Kalau cast tuh kayak sebenarnya yang penting jadwal kru lagi kan sebenarnya. Tapi ya cast yang kreditnya lebih besar tuh kayak. Benar. Tapi kalau jadi cast ya juga pasti susah. Kita gak bisa diskredit cast dong pastinya. Dua-duanya tuh penting banget. Penting dan enak sebenarnya. Iya. Ada up and down-nya lah ya. Iya. Nih, kalian tuh nanti buat next Pentung mau sama lagi nih jadi cast, jadi kru. Nah, ini nih. Kalau berdasarkan pengalaman Inagur nih kan ini semuanya first time ya untuk kalian, first time jadi cast, first time jadi kru. Tertarik lagi gak buat nyoba? Kalau aku sih tertarik ya. Mau boleh kasih spoiler nih. Kalau misalnya mau jadi pengurus, jadi kru. Ngomong aja sih. Pengen sih mencoba jadi Astrada. Soalnya kalau misalnya dari maaf aja kesalahan dari Astrada ya yang sebelumnya pas lagi Inagur, menurut aku sih kinerjanya emang bagus, tapi ada beberapa kali yang harus lebih tekenin pas lagi latihan. Berarti kamu mau jadiin bahan evaluasi untuk next kamu jadi Astrada ya? Kalau Firi gimana? Aku enjoy kru sih. Aku enjoy cast sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku di posisi di kru, aku nggak apa-apa karena bisa dibilang aku udah lebih biasa di kru lah dibanding cast. Karena cast kan it's something new for me. Kayak meskipun aku enjoy buat jadi cast, kalau ujung-ujungnya aku jadi kru juga aku bakal oke banget sih, kayak either way aku bakal oke dan aku bakal kayak ngerjain tugasnya. Kalian ada harapan-harapan apa nggak untuk Pentung di tahun depan atau Pentung abis ini lah ya? Boleh jujur banget apa di polis dikit? Jujur aja, kan kita pot
Pak. mengekspresikan diri. Aku dulu ya. Jujur, aku berharap aku bisa jadi cast yang kayak either side cast atau enggak main cast. Itu harapan semua orang Iya, ya. iya, Pasti pasti ada pasti semua semua orang orang sih pasti ya. pengen kayak Tapi gitu. kayak other than that, aku harap sih kita banyak kan sekarang dibandingin tahun lalu. Banyak Aku banget. harapnya Kita kayak- ada total 70-an murid. itu Belum. semennya doang. Iya, itu Semuanya doang. belum. Belum nanti kita harus tarik beberapa orang. Aku ya harapan aku sih kita bisa lebih dekat sih, kayak ya bukan cuman pengurus-pengurusnya doang tapi bareng-bareng kayak semuanya gitu. Ya itu sih. Bagus. Kalau kamu? Yang penting jangan mengulangi kesalahan yang dari pentung tahun lalu. Jangan banyak drama dan maaf aja pimpronya jangan Oke. yang penting berjalan dengan lancar tanpa ada miskom apapun. Oke. Iya, itu pasti harapan semua orang dong. Nah, tapi gini, kita coba tarik lagi topiknya. Kan kita udah bahas nih harapan untuk pentung. Pastinya harapan kita itu tuh berdasarkan apa yang kita alamin dari sebelumnya dong. Kayak, aduh, yang kayak gini, malah kayak gini. Next, projectnya harus lebih bagus sih. Coba, di inaugurasi menurut kalian hal yang bisa ditingkatkan lagi itu apa? Mulai dari segi cast dan kru. Boleh ya dulu, aku mau mikir. Kalau dari sisi prop lebih hati-hati aja sih. True. Prop, lebih hati-hati. Bukan prop doang guys, mic juga. Nih, kalian pasti semua tahu kan, kalau mic itu tuh adalah sesuatu yang sangat penting sekali di show, apalagi dengan beberapa cast yang agak ya suaranya memang kurang bisa ditingkatkan lah ya. Nah, pastinya ketika memakai itu kita harus ekstra hati-hati, apalagi kita tuh nyewa ya, karena ya mungkin tangannya gimana nih menurut kalian sebagai cast, kamu sendiri tuh ada gak sih, aduh pengen deh pegang-pegang gitu. Jujur ya, waktu aku kemarin, karena kan aku sharing ya skin tone-nya itu aku sama kalau nggak salah aku 2 atau 3 gitu. Pokoknya aku dipakai sama orang lain dulu, baru sama aku. Nah, kalau dipakai sama orang lain dulu udah ada tape-nya. Nah, di situ yang menurut aku agak susah sih, karena tape-nya kan belum tentu pas di aku kan sama orang itu kan bentuk muka kita juga pasti beda. Nah, di situ tuh aku nggak tahu either kayak emang sengaja atau nggak sengaja, karena pasang copot tape-nya itu bener-bener harus hati-hati banget. Karena kan nih mic kayak gini nih anggapannya, anggap kayak kuku aku tuh kayak mic-nya. Nah, tape-nya kan di sini itu deket banget, jadi kayak itu harus hati-hati. Berarti ini salah satu tersangka kita guys. Astagfirullah. Oh my god. Enggak, bro. Waduh. Kayaknya kita menemukan nih. Aduh ya, tapi seriusan kayak menurut aku mic tuh hal yang sensitif banget dan kayaknya perlu ada note dan brief dulu deh tentang hal-hal kayak gitu. Iya. Ke depannya. Oh iya, kadang orang yang pakai mic tuh apalagi yang tukar-tukaran nih, itu menurutku kadang kalau mereka abis ada tape di sini, mereka nggak copot dulu terus habis itu langsung main copot, terus kasih, terus udah keburu kelilin gitu loh. Iya. Jadi takutnya di bagian bawahnya copot atau bisa rusak atau sesuatu yang terjadi, we never know kan. Jadi kayaknya memang sebaiknya mending dari awal tuh kita ada di brief dulu kali ya, kalau pengen mengganti itu copot tape-nya dulu kali ya. Banyak yang agresif tuh udah langsung tak. Itu Iya. dia apalagi. Ini bisa dijadiin evaluasi untuk pentung selanjutnya. Selain skin tone, selain prop gitu, mungkin dari kayak kayaknya aku harus lebih rajin deh, aku harus lebih teliti gitu. Kalau aku kayaknya harus gimana ya, sisain waktu yang cukup banyak untuk latihan. Apalagi kalau misalnya mau jadinya cast, karena cast kan udah cukup sekali latihan kan, perlu kayak banyak gladi, terus blocking apa segala macam itu kan banyak note dan detailingnya. Nah itu yang perlu sisain banyak waktu. Ya percayalah, nanti pentung tuh kayak latihannya bakal jauh lebih sering daripada Inagor kemarin. Kalau Inagor kemarin di Selasa kan seminggu bisa latihan kayak tiap hari ya, tapi itu kan cuma beda-beda toh orangnya. Sedangkan kalau misalnya jadi main cast lagi buat pentung nanti, ya bisa aja kamu tiap hari pulang malam buat latihan gitu. Ya semangat aja sih untuk kru sama castnya.
Oke, aku pengen nanya deh untuk yang case nih. Kalau kan kalau yang case tuh artinya baru pertama kali masuk semen nih. Nah, kira-kira kalian ada apa nggak gitu yang selama latihan berjalan, mungkin dari pengalaman belajar bersama Astradanya atau apa gitu yang ngerasa tuh kayak oh gue shock, ternyata masuk-masuk tuh kayak gini gitu, yang bikin kamu shock gitu. Ada nggak Ya pasti kira-kira? bukan karena Astradanya enggak sih? Coba jujur aja. Sebentar. Ini aku tuh loading. Maksud mereka tuh ngomongin apa ya? Sabar ya. Sabar, aku lagi nggak connect. Boleh. Oke, ya sorry. Jadi kan kamu baru masuk nih. Ah, Nah, terus kira-kira ada kayak culture shock gitu loh, Culture yang shock. bikin kamu tuh kayak kaget. Oh ternyata semen tuh kayak gini ya. Oh ternyata cara belajarnya semen tuh kayak gini ya. Iya, gitu apalagi loh. kamu kan dari OSIS gitu. Ah, Ini bisa pasti juga- ada perbedaan Iya, lah ya. OSIS sama semen kan sangat iya. beda ya. Yang bikin aku kayak beda sama organisasi lain. Menurut aku tuh semen tuh bisa kayak switch role yang beda, yang kayak langsung beda banget. Kalau mode serius tuh kayak senggol bacok, tau gak mereka kayak bener kayak lu salah terus lu nggak mau denger. Kalau salah wajar, tapi kalau lu nggak mau denger tuh kayak gitu. Tapi kalau udah saya latihan tuh bisa kayak hahaha bareng, jadi kayak bener-bener beda. Tapi hahaha bukan kayak hahaha gosip, kayak bener-bener hahaha yang kayak Have fun. nah. Ya, bisa dibilang anak-anak semen juga agak sangat mengekspresikan diri Iya, ya. Jadi mungkin bener. itu letak keseruannya. Iya, karena kayak kalau bener-bener lagi serius tuh serius seserius itu dan serius seserem itu. Jujur ya, seserem itu. Karena serem. Emang ya? Ayo. Tuh, ini kayaknya kamera harus dari sini deh. Iya, ada. Kayaknya di situ nggak kelihatan sumpah. Enggak. Iya, tapi kalau kayak lagi biasa-biasa aja, lagi kayak mungkin sebelum latihan atau setelah latihan itu kayak sebenarnya mereka chill, aslinya orangnya itu kayak enak buat diajak ngobrol. Kalau misalnya ada lagi berhalangan atau apa tuh kayak sebenarnya kalau dikoordinasiin, dibilang, at least kita izin sama bilang tuh kayak sebenarnya kayak masih bisa dipahamin lah, at least daripada nggak ada info tiba-tiba nggak datang. Itu kayak itu ngeselin sih jujur. Benar banget. Itu ngeselin. Itu ngeselin. Kayak kalau misalnya meskipun kayak sorry gue lagi ngantri buat beli ini, meskipun ngantri kan penting gak penting karena di sini juga gue sebenarnya belum makan, istilahnya gitu kan, di sini belum makan, tapi di sana mereka nggak ikut telat karena lagi ngantri, tapi kayak oke lu ngantri, daripada tiba-tiba datang kayak bawa makanan terus kayak pasti feelnya beda lah intinya. Komunikasi lah ya. Ya, yang komunikasi. pentingnya. Memang dalam setiap segala hal tuh komunikasi itu penting, mau dalam berorganisasi ataupun hal lain. Benar. Ya. Coba kalau dari Dea, siapa nih? hal lain ya banyak dong pertemanan apa gitu. Udah lah, males di semua. Coba Dea. Dia jangan nangis dong dia. Tadi apa pertanyaannya? Iya kayak berhasil. Enggak. Culture shock ya. Iya, culture shock. Mungkin bisa diceritain juga kalau Inaugurasi kamu yang inaugurasi kemarin. tahun lalu gitu atau apa gitu yang pokoknya kesan-pesan lah ya pas masuk. Mungkin salah satu culture shocknya adalah pembina kita. Ini mau ditampilin gitu. Coba, kita panggil gak sih pembina Oke, kita? dalam hitungan ketiga ya. Ya. 1, 2, 3. Ini nih, pembina yang bikin kita semua shock. Jujur aja Iya, aku kenapa nih? juga. Aduh, kuping panas nih kayaknya. Lagi diomongin. Dipanggil tiba-tiba muncul gitu ya. Iya, karena udah panas makanya muncul nih. Kenapa nih? Iya, tapi benar banget kayak tadi Firi ngomong, semua muridnya tuh chill. Kayaknya bukan muridnya doang gak sih? Pembinanya juga terlalu chill. Kenapa tuh chillnya? Iya, gimana? Dari settingannya kali. Nih. Ya, tapi coba dari tadi yang kasih kesan pesan ini kan kayak sama krunya mulut. Nah, Iya, coba nih. Nah, enggak, tadi kan tadi belum kejawab. Ini kayaknya kita butuh ini lagi biar enak ya, kita coba kasih ilmu goib nih. Semuanya coba. Nah, gini. Wah. Jadi gimana kesan pesannya Pak? Apalagi dengan banyaknya masalah-masalah ya di inaugurasi tahun ini. Masalah ya. Jadi pada dasarnya ini kan cerita ya, kita cerita. Namanya suatu
suatu produksi. Kalau kita bicara produksi ya, sekarang ini yang kita bahas kan inagur. Nah itu ya pasti ada masalah, baik itu yang sekarang baru kita lakuin ataupun juga yang sebelumnya. Nah, kayak sekarang ini aja kan berarti ini udah inagur yang ke 15 gitu. inagur yang ke 14 ya, 14. Nah berarti kan sudah 14 tahun kan, 14 tahun berjalan. Nah, dalam setiap prosesnya ya pasti ada masalah. Nah lalu ya itu yang justru kita semua belajar untuk bisa mengatasi masalah itu. Nah terus sekarang memang yang menjadi kelebihan dan kekurangannya itu kan di inagur yang kali ini luar biasa sekali kan. Jadi jumlah anak semen yang masuk itu banyak banget gitu loh. Di rekor perjalanan semen selama di Pahwa ini kan memang pencapaian anak baru masuk semen yang jumlahnya cukup banyak, yang tadi udah disampaikan oleh Ibu Ketua ya. Jadi tadi udah 70-an gitu. Nah, ya memang pada dasarnya itu luar biasa. Dalam arti ya dulu awal semen dulu ya, misalnya tahun-tahun awal itu cuman 15 orang gitu, 20. Nah, terus terakhir aja kan itu juga termasuk udah naik. Kemarin kirain itu udah cukup naik ya, yang pas terakhir kan 40-an ya waktu itu yang tahun. Ternyata ini lonjakan hampir 2 kali lipat. Nah, itu yang menjadi tantangan, di mana kalau di semen itu memang yang namanya inagur, siapapun yang baru join itu memang wajib. Nah, wajib main gitu kan, wajib jadi cash. Nah, sehingga akhirnya ya dari segi cerita, pemilihan cerita ya, kemudian juga dari penentuan peran karakter, otomatis juga menyesuaikan jumlah ya, jumlahnya kan banyak banget. Nah, tapi ya itu tadi luar biasanya adalah kita bisa melaksanakan itu gitu. Nah, itu suatu pencapaian yang baik. Nah, jadi artinya dalam setiap persoalan, dalam setiap tantangan, tapi ketika kita bisa betul-betul fokus melaksanakannya, kemudian jangan lupa bahwa kita juga harus tetap berusaha enjoy. Nah, itu intinya ya, seberat-beratnya ya, secapek-capeknya, sekesel-keselnya. Nah, itu kita harus terus berusaha untuk enjoy. Dalam arti mau orang ngomong apa, mau orang begini begitu, nah kita berusaha untuk tetap bisa enjoy dan fokus. Jadi ini hal yang terus kita jaga. Nah, terus kalau misalnya menyikapi dari pola, dalam arti kan di sini memang semen itu kan kita punya hari Selasa dan Jumat ya kan. Nah, pasti mempunyai pola yang berbeda, karena dalam hal ini tentu ya pasti yang namanya ceritanya udah jelas beda. Nah, kemudian juga dari karakter anak-anaknya juga beda. Nah, terus juga dari kru-krunya ya otomatis juga beda. Jadi ada yang paling kita bisa lihat ibaratnya kayak Astrada gitu misalnya. Astrada itu kan memang bagian yang cukup penting gitu ya dalam suatu pertunjukan kan ya, bagaimana si asisten sutradara ini bisa mewujudkan karya mereka secara visual dengan baik. Nah, jadi itu pun kan punya treatment masing-masing yang memang kita bisa ambil baik atau buruknya. Dalam hal ini itu bisa jadi pembelajaran. Ya kadang-kadang ada yang anaknya tuh galak banget ya kayak di cerita-cerita ya. Ada yang galak gitu, ada yang kenceng. Nah, tapi ada yang mungkin slow banget gitu. Ada yang mungkin maksudnya dia bisa ngasih treatment yang terarah, tapi ada yang nggak bisa ngasih treatment. Jadi pokoknya bisa seolah-olah berubah-ubah. Ya kan?
Jadi ini kadang taruh begini, taruh tiba-tiba mintanya begitu, taruh begini. Nah itu juga kenapa kita ambil sebagai pelajaran ya, meskipun ujungnya memang ya itu akan menjadi tugas sutradara yang akhirnya akan merangkul semua, menjadikan itu mengemas. Nah tapi justru proses itu ya memang harus dirasakan gitu loh, dalam arti kalau nggak begitu ya nggak belajar. Nah jadinya kan ini yang selalu kita budayakan di semen. Jadi semen ini menumbuhkan anak-anak yang bisa berpikir kritis dan juga kreatif dalam bersamaan. Kalau enggak, kalau misalkan itu semua diberesin oleh pembinanya langsung dari gua sendiri gitu maksudnya, atau langsung dari sutradaranya yang selalu handle, dibilang clear ya bisa clear, tapi kan kalian nggak ada belajar, jadi nggak ibaratnya kayak kalian sudah akhirnya terbiasa disuapin begitu ntar kalian kasih sendok sendiri ya udah nggak ngerti nih mana nih, nah terus kayak Ada gimana minumnya ya? ini sambil dicemil dulu lah. Jangan Pak, ntar pingsan. Tadi bangunin. Iya. Sama siapa? Nah iya. Nah jadi gitu, dalam arti apa yang sudah terjadi di Inalgur ya memang suka dukanya, baik buruknya itu pasti ada. Nah tapi jadikan itu sebagai pengalaman, ya, jadikan itu sebagai pelajaran. Karena pada prinsipnya ya semua yang ada di sini pasti tujuannya kan semuanya baik, ya semuanya kan ingin berkarya bersama. Nah itu yang teman-teman harus bisa jaga gitu. Jadi artinya jangan sampai apa yang sudah terjadi atau persoalan-persoalan yang ada itu menjadi suatu dendam gitu, atau menjadi suatu ganjalan ke depan yang enggak. Ya itu hanya ya ini kita tuh hanya cuil dari proses kehidupan gitu loh. Kehidupan yang sebenarnya itu masih sangat besar, masih sangat luas gitu. Ini kita hanya belajar dalam secuil. Nah, itu paling. Oke, nah silakan tadi dilanjut, kenapa kok tadi bahas pembinaannya nih, kenapa nih? Kenapa pembina Iya, bisa menjadi alasan culture shock gitu ya? Kenapa? Kok Itu shock? kan. Kenapa? Padahal kita sama-sama manusia ya. Mungkin gara-gara apa ya, standar dari guru-guru lain yang lebih apa ya, strict atau formal. senioritas formal. Terus tiba-tiba pas di semen itu ketemu seorang guru yang Santai. santai, terus Bisa buat fun gitu lah ya. buat ngomong apapun masih bisa, nggak ada filter gitu loh. Nggak usah ada filter. Iya. Pot ini tadi kan pot case-nya belum dijelasin tau, case-nya kan celoteh. Oh iya, Pak. Celoteh anak sama teater, iya itu. Iya, Jadi celoteh. semua celotehan itu Iya. dimasukin ke pot. Iya benar. Betul, celotehan mana kan kita kan lagi berceloteh. Ya ini namanya dari pembinanya sendiri. Wow. Ya jadi kalau gue tuh mungkin bukannya tanpa ada batasan, atau maksudnya gue ya secara kalau misalkan katakanlah status ya sama sebetulnya dengan guru-guru yang lain pun juga sama. Maksudnya kalian sendiri juga maksudnya jarak umur kita aja kan juga jauh. Nah cuman gini maksudnya. Iya, maksudnya gue gini, dalam arti kan kita itu bisa yang namanya itu belajar bersama-sama gitu loh. Dalam artian bukan berarti kita mengajarkan sesuatu itu kita harus yang dalam bentuk ya harus kaku gitu atau apa. Ya sekalipun kalau yang kalian tahu kan maksudnya kalau gue pas lagi ngegas ya ngegas gitu. Iya. Tapi kan maksudnya jelas gitu loh. Kita makanya itu yang selalu buat didik ke anak-anak tuh bahwa kita bisa tegas, kita bisa ngegas kalau kita jelas. Nah gitu loh intinya. Gila, baik banget ya. Iya. Baik mah. Gas. Iya. Jelas. Gas. Iya. Jelas. Iya, ada prinsip di situ. Jadi bukan karena, nah ini yang teman-teman juga harus pahami ya kan kita di sini belajar teater kan juga belajar bagaimana kita bisa mengatur
pikiran, perasaan, dan action kita. Nah, kadang-kadang kan orang tuh kecampur ya antara apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan itu akibatnya action. Nah, dengan belajar teater kan akhirnya kita bisa memanage itu. Bukan berarti kita ngegas karena kita lagi nggak mood, bukan lagi karena kita baper, bukan. Nah, beda ya itu ya. Jadi misalnya tiba-tiba pokoknya gue hari ini uring-uringan aja, kesel karena apa? Karena ada masalah lain sebenarnya yang gue bawa. Nah, itu gue nggak pernah. Ya, kalian kalau cermati di situ, gue nggak pernah bawa masalah-masalah dari luar atau masalah gue sendiri, masalah pribadi gue. Bahkan gue nggak pernah umbar atau gue cerita-cerita masalah pribadi kan nggak pernah. Nah, dalam arti ya itu udah menjadi persoalan gue gitu. Dan gue akan profesional dalam artian ya ketika di sini ya nggak akan ada yang tahu. Nah, itu kan ketika kita belajar acting kan juga gitu. Kalian berada di, apalagi yang kamu yang habis main kan. Jadi pemain kan kita harus benar-benar mengikuti emosi dari si karakter itu ya, si tokoh itu. Nah, sekalipun mungkin secara personal kamu itu lagi bad mood, lagi nggak nyaman, nah, tapi ketika di dalam cerita itu kamu memang ceritanya harus ceria, memang harus, nah itu kan otomatis kita harus bisa mengolah emosi ya kan, gitu, mengolah emosi. Nah, sama. Jadi sebenarnya di sini kita misalkan lagi hektik gitu ya, terus tegas, jadi kayaknya semuanya jadi kenceng gitu. Nah, tapi kan jelas karena ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya, ayolah teman-teman, ini kita udah mulai makin sore. Nah, kan buat kalian, jangan sampai kita pulangnya ntar kelamaan. Namanya ayo kita manfaatin waktunya, jangan lelet, misalkan kayak gitu. Nah, terus juga hal-hal yang misalkan intinya kita nggak mungkin melakukan sesuatu itu nggak ada koridornya, dalam arti ada kejelasan. Hal-hal misalnya teknis temennya udah pada capek, ada yang bagian properti ngangkut-ngangkut atau segala macem. Nah, ntar kan masih harus beresin. Nah, kita juga harus cepat ketika latihan, misalnya gitu. Jangan kita wasting time, ntar masih ada yang nah, misalkan kayak gitu. Nah, jadi artinya pasti ada tujuan-tujuannya yang tentu jelas sebabnya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ngamuk-ngamuk atau tiba-tiba kencang-kencang tapi nggak ada sebabnya. Jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi artinya mungkin orang bilang tuh bisa serius tapi santai ya, sersan. Nah gitu. Jadi artinya kita bisa ya, yang tadi Viri bilang ya. Jadi artinya kalau pas lagi serius, ntar pas kita memang kayak family time, ya udah kita asik-asik aja, cerita-cerita ngalor, ya kan, maksudnya ngobrol aja lucu sana sini, yang memang nggak ada tujuan untuk, sebenarnya nggak ada tujuan untuk menyinggung atau apalah. Kita kan memang budayakan kalau ngeritik orang ya udah ngeritik aja di depannya, gitu loh. Itu selalu dibudayakan di semen. Jadi kita sebisa mungkin meminimalisir, meskipun mungkin ya tetap terjadi ya ngomongin di belakangnya atau apa, tapi sebisa mungkin kita gentle. Kalau makanya di produksi apapun lah, termasuk yang kalau kita tarik agak mundur lagi yang kemarin Kentung ya, yang nanti juga kita akan hadapi juga ya Kentung. Itu kan teman-teman itu udah bukan rahasia lah, maksudnya kita sering mengadakan akhirnya forum gitu. Karena apa? Forum itu ya buat kita memutuskan, ibaratnya kita memberikan solusi gitu. Jadi ada ini udah ngomongin begini misalnya, ini ngomongin. Nah kalau gue nggak mau kayak gitu, temuin, dan gitu. Nah jadi gue nggak pengen misalkan mengambil satu versi begini, mengambil satu versi begitu. Nah gue selalu budayakan untuk ketemu, kan? Gitu. Nah itu yang selalu kita junjung tinggi di semen ya. Jadi artinya tadi Weisha juga bilang bahwa itu adalah kuncinya komunikasi. Nah itu banget. Ya, jadi komunikasiin, mau kita sakit hati, mau kita capek, kita kesel, tapi plong habis itu, udah harusnya selesai, gitu ya. Nah, karena apa? Ya karena daripada kita cuma berasumsi gitu, wah ini dia kayaknya begini, ntar kesel. Nah, ntar yang sono juga versinya begitu, gini. Nah, dengan gua posisinya kan menampung, memang ini ngomong gini, ini ngomong gini. Nah, ya udah daripada mana temuin, nah dan solusiin, gitu. Solusinya apa? Nah itu ya. Nah jadi artinya di setiap produksi memang pada prinsipnya mau itu inaugurasi atau nanti yang setelah ini kita juga akan sambut ya, itu untuk pentas tunggal yang tentu juga
sudah ada di kalender akademik. Wah. Wow. Tanggal berapa? Ada tau nggak? Ada tau? Tanggal 3 Mei. 3 apa 5 sih? 3. Coba cek tanggalnya. Enggak, gua kemarin cek Oh, 3. iya. Pokoknya, iya, pokoknya selalu itu intinya antara 3, 4, 5 karena selalu awal bulan Mei. Iya. Ya, selalu awal bulan Mei di hari Sabtu itu pentas tunggal. Gitu teman-teman. Disaksikan nanti. Iya. Saksikan nanti. Iya. Yang pasti Patong gak bakal kalah serunya lah daripada inaugurasi. Pasti lebih keren. Iya. Iya. Lebih megah, lebih Iya. bagus lah Soalnya ya. kan udah bukan dibagi lagi Selasa Jumat tapi langsung bergabung Bergabung. semuanya. Jadi acara yang besar ya. Iya. Ya, benar-benar. Oh my god. Kenapa? 70. 70-an orang. Ya enggak, nah cuma kan gini, nanti kalau di Pentung itu kan kita udah nggak diwajibkan untuk semua jadi cash. Iya, Nah itu jangan benar. lupa, jangan itu ya. Jadi kita tetap ada prosedur yang namanya casting. Nah itu, jadi nanti kita akan reading script, nanti scriptnya seperti apa. Nah jadi itu juga casting itu juga proses belajar loh teman-teman. Ya percaya nggak percaya. Jadi dalam arti kadang-kadang kita itu juga ketika casting mungkin ketika kita kayak seolah-olah nggak dapet role yang sesuai dengan kita harapkan, terus kadang-kadang kita nggak terima, kadang-kadang kan ada yang kayak gitu, terus seolah-olah mencari kebenaran, seolah-olah ini bener nggak sih kok bisa gue sampai nggak kepilih nih, bukan kayaknya gue tuh udah ini banget gini. Nah casting itu juga belajar sabar sebenarnya. Jadi casting itu di sini di Semen tuh nggak pernah ada settingan ya. Jadi pure semuanya tuh casting itu ya berdasarkan penampilan kalian pada saat casting. Nah maka waktu sebelum casting kan kita udah warning tuh berkali-kali. Jangan sampai kalian punya skill bagus nih, tapi pas casting mungkin di situ lagi nggak belajar. Terus pas di casting lagi moodnya nggak baik. Terus habis itu nggak serius. Ya maka hilang semua skill kita. Ya itu berlaku di dunia luar, di casting sana luar pun juga sama ya, bukan berarti ini hanya terjadi di Semen, enggak, sama aja. Jadi kalau kita casting artinya tiba-tiba kita pas lagi on fire gitu ya, dapat, makanya itu juga bisa di luar prediksi gitu. Wih, ternyata ini bagus. Nah itu udah benar-benar pure dari tim penyutradaraan gitu yang akan menentukan cast. Nah jadi kadang-kadang kita kan kalau secara ego itu kan mikirnya bahwa gue kayaknya udah oke banget nih, kayaknya gue yang paling cocok nih jadi ini. Nah tapi kenapa kok enggak gitu. Nah terus ntar akhirnya jadi ke bawah, terus jadi kesel. Nah itu yang kita udah sampaikan di sini nih biar teman-teman ntar ingat ya waktu casting tuh biar bisa apa ya menerima hasil. Jadi apapun hasilnya ya itu sudah jelas pasti sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan. Jadi jangan sampai ada yang mikir, ih kok dia di sesi dapat mikes, pasti karena temenan sama ininya. Nah, itu nggak ada. Itu nggak mungkin. Nggak ada. Kita nggak ada kayak gitu. Kita nggak ada dinasti ya. Kalau di Semen ini nggak ada. Nggak ada ordal gitu ya. Nggak ada. Ya, jadi Tidak kita, menerima. jadi kita itu memang selalu mengajarkan segala sesuatunya itu fair. Jadi memang nggak ada karena ini karena kesayangannya Pak Mika, nggak ada. So tanya aja senior ya, Pak Mika mana ada kesayangan itu nggak ada, semuanya sama ya, semuanya itu kita perlakukan sama, nggak ada orang dekat, nggak ada orang ini, yang ada orang hutan, tapi bukan di sini ya, kan tapi bukan di sini. Aduh, ketawanya lu dong. Ya, gitu. Tahu apa jackpot tuh? Stop guys. Kan kita ada satu aja ya, di Semen nggak boleh ada diskriminasi. Nggak ada. Siapapun itu diterima, mau yang orangnya gini gitu, cadel apalah ya. Ya benar. Karena memang ini kan ya setiap manusia memang unik ya, jadi dalam arti pasti beda-beda lah. Manusia unik gitu ya. Unik.
mumpung udah pakai crown. Nih, ngomong-ngomong unik, pasti nanti di tiap show itu ada karakter unik dong. Benar. Ya. Ya, jadi gini, yang nggak dapat main cast atau side karakter, supporting karakter, kalian tuh jangan sedih guys. Mungkin kalian nanti ditempatin sebagai mungkin apa ya, screen time-nya tuh dikit tapi memorable gitu. Iya, iya. Coba Yes. kemarin inaugurasi siapa sih kayak gitu? Ignas. Monster. Iya, Ignas. Ignas. Right. Itu si siapa? Itu apa itu? Medusa. Medusa. Oh ya, berarti dari yang Oh kemarin. itu kentung. Ya, Betul. betul. Inagur. Siapa tuh? Josephine. Bukan. Ini ngomongin kentung apa inagur? Tapi inagur ada Medusa. Enggak. Itu mereka bilang kentung. Tentu, I'm sorry. Enggak ya, kalau yang ini kan Ignas kemarin. Terus apa lagi? Apa ya? Nah itu Ignas tuh juga ada cerita tuh. Udah. Udah. Itu next. Ya pokoknya begitulah, setiap karakter itu tuh ada suka dan dukanya. Kalian tuh jangan terus mikir, ih aku cuma jadi extra, aku pasti gak penting, aku gitu. Kalian tuh Enggak, all enggak, iya. matter. Jadi itu malah selalu gue tekankan kan berkali-kali bahwa ini nggak cuma di semen ya, dalam arti kan gue ngajar juga di teater-teater lain itu sama. Dalam arti semua peran itu penting. Iya. Jadi nggak ada yang namanya, mungkin secara status iya ada main cast, ada yang ekstra atau apa ensemble gitu loh. Nah, cuma dalam artian di sini secara kolaborasi ya, secara namanya suatu pertunjukan teater itu kan pertunjukan yang kolektif, itu harus bersama-sama bekerja. Itu nggak akan bisa berdiri kecuali lu monolog. Nah, udah beda. Bahkan monolog aja juga sebenarnya nggak mungkin sendiri kan, masih ada tim lightingnya, masih ada tim sound atau musiknya kan. Jadi artinya nggak mungkin pertunjukan itu tunggal gitu kalau teater. Jadi tetap ada teamwork, kerjasama. Nah memang ini yang benar-benar harus diperhatiin gitu ya sama teman-teman, bahwa jangan kita terus berkecil hati gitu, atau kita merasa kan gua munculnya cuman sekali, itu pun cuman siap misalnya gitu. Nah tapi kan artinya kalau itu nggak muncul nggak akan ada ceritanya, nggak akan jadi ya, ceritanya itu nggak akan pernah akan terwujud gitu, nggak akan bisa berjalan dan nggak akan bisa dimengerti sama yang nonton. Justru yang nonton itu bisa ngerti karena apa? Oh karena ada monster, karena ada prajurit gitu ya, karena ada pengawal. Nah itu ada gitu ya. Jadi itu yang artinya bahwa memang semua peran itu mempunyai tujuan yang sama dan semuanya itu mempunyai peranan yang penting. Ya. Hmm. Ya. Jadi sekarang kayak sama. Aduh bentar. Wait. Berarti sekarang semuanya udah ngerti lah ya. Quesha udah ngerti, aku udah ngerti, Amadea, Firiana udah ngerti. Oh jadi untuk next project itu aku harus kayak gini. Aku jangan lagi berkecil hati kalau misalnya cuma dapat ini tuh. Udah ngerti. Oh next ya harus lebih ditingkatkan ini itunya. Dan yang pasti pengalaman inaugurasi kemarin jangan sampai pernah dilupain ya guys ya. Pasti harus berkesan lah ya. Berkesan. Benar banget. Bahkan kalau ada Diam-diam aja. Berkesan. bahkan kalau ada kejadian yang mungkin kurang mengenakan, kita jadiin sebagai pengalaman aja lah ya, tapi nggak usah dibawa sampai sini. Kayak dendamnya itu ditinggalin aja dan kita have fun untuk kedepannya. Betul. Jadi excited gak semuanya? Aku excited outing sih sebenarnya. Excited outing. Rajin bayar kas ya. Iya. Aku udah bayar full. Bagus. Gila. Ini harus diapresiasi. You juga excited dong buat pentung. Excited gak buat drama-drama yang nanti akan muncul? Iya, ini makanya kan kita lagi Ya. ngumpulin cerita nih, ya kan kita langkah yang awal adalah kita akan tentukan
siapa yang akan menjadi scriptwriter dan ceritanya. Nah ini memang kita lagi buka audisi ya, penulis ya, audisi scriptwriter. Nah nanti kita lihat dari di si penulis itu apa aja, dan tentunya memang tetap apapun nanti yang akan ditampilkan, apapun ceritanya, yaitu pasti kita juga akan selalu support gitu ya, selalu dukung. Tuh ini berarti kita akan masuk ke pentung yang ke 6, pentung ke 6 ya, pentung ke 6 ya. Ya, GSAC nya guys harus beli. Gak sabar sih. Sama nggak sabar. Gak sabar ya. Wow, harus sabar dong guys. Kenapa tuh? Karena nanti pasti akan banyak cobaannya. pasti kenapa? Perjalanan Mungkin mulai dari ada beberapa case-nya gak benar, mungkin Pimpronya juga yang gak benar ya. Jadi Hey, Jangan nih, waktu gak usah dinekenin. ya. Nah, ngomong apa ya tadi lupa. lagian yang nggak bener. Tapi walaupun mau bener nggak bener, pada akhirnya kita bakalan bisa enjoy kok. Ya, pada Karena akhirnya kita- show-nya bakal tetap bagus. bener banget. Pada akhirnya pasti memorinya pasti bakal ada dan pelajarannya juga. Yang Yes. pasti Benar banget. Pelajarannya pasti bisa diambil juga ya. Karena kayak meskipun drama, ini kayak sekarang nih mereka, aku jujur tahun lalu kan gak ikut, jadi aku gak tahu apa-apa. Ini sekarang mereka hahaha, padahal kemarin tahun lalu kayaknya mereka nangis. Fix 100% mereka nangis. Ini nih apa yang nangis? Iya, iya sekarang jadi cerita aja sih, jadi Ya, pasti badaikan berlalu. Kali ini gue jadi itu. Siapa sih yang nyanyi badaikan berlalu? Gue jadi Luna Maya. Karena gue jadi ini. Pertama kan gue ada jadi Giselle nih. oh iya. Iya, aduh. Jadi beda. Wah. Agak kena ya. Ya apa biar lu kebagi kecakapan gue. Udah cakep. Guys, respon dong. Karena apa kita harus kenal lagi. Dah, gue bete. Dah. Kayaknya kita sampai sini aja gak sih guys? Bete. Iya. Bete dia udah males lagi. Enggak. Gue masih seneng. Mau ya? Ya. Nah, mungkin ada kata-kata terakhir gitu sebelum kita menutupi sesi kali ini. Apa? Nggak ada. Oh, jadi kata-kata terakhirnya itu apa? Apa? Jelas. Nih, Mohon untuk pentung selanjutnya. penting. ya Untuk penting selanjutnya. ya, untuk selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. dan Amin. Bisa kerjasamanya. Amin. Coba Firi. Aku sih best wishes aja, terus semoga podcast ini juga bisa berjalan dengan lancar dengan Oh, segala yes. gear yang lebih wow lagi. Wow. Oke. Rar. Kalau dari FV sendiri ini hostnya juga harus ada kan kata-kata terakhir dong, orang kita host. Kata-kata terakhir ya mungkin untuk ya pasti aku akan mendoakan segala hal yang baik lah ya untuk pentung. Apa sih aku doain semoga nanti pentung ancur ya, gak mungkin dong. Enggak dong. Ya semoga next lancar semuanya. Para cast dan crew yang di inaugurasi itu mungkin dari yang Selasa sama Jumat bisa berbaur lagi karena nanti kita semuanya bakal gabung. Terus untuk ya ditunggu lah ya untuk proker-proker selanjutnya yang gak kalah seru. Ini kan pertama podcast kan. Iya, ini perdana ya. Wow. Gen 15 ya. Ya, bisa. Mantap. Kalau dari aku ya pastinya sama, aku juga mengharapkan yang terbaik untuk pentung. Dan aku juga pengen pesen juga sebagai seperti yang tadi Pak Mika bilang, karena aku pentung kemarin memang banyak nangis-nangisnya, banyak melalui berbagai macam cobaan. Aku pengen mungkin kasih pesan sedikit untuk teman-teman Sementers dan lain-lain. Nanti di pentung atau beberapa event ke depan pasti ada yang namanya cobaan. Tapi waktu itu tuh yang membuat aku yakin dan sekarang bisa sampai sekarang itu what doesn't kill you make you stronger. Jadi walaupun kita sedepresi apapun melalui cobaan-cobaan yang akan kita hadapi nanti,
jangan sampai apa ya, stuck di keterpurukan itu. Yes. Yes. Betul. Oke, berarti sampai sini aja ya. Apa tadi kata-kata akhirnya? Apa? Benar nih apa dong? Nggak ada yang lebih bijak, ini perdana loh Pak. Ya, jadi buat Sementers juga buat pengurus Gen 15 khususnya yang sudah melakukan program perdana ini untuk podcast, jangan lupa pada intinya memang 1 tahun itu dalam kepengurusan boleh kita bilang mungkin cepat atau mungkin juga bisa jadi lama, tapi pada intinya apapun itu ya kita terus fokus pada kreativitas. Ya, jadi jangan kita mudah patah ataupun juga mudah menyerah, dalam arti apapun yang sudah ditetapkan untuk program kerja pengurus Gen 15 yaitu sebisa mungkin silahkan dilaksanakan, karena pasti semua juga pasti akan mendukung ya, semua pasti akan mendukung dan komunikasikan, jangan bila mana ada masalah terus diam-diam terus akhirnya ya kita malah justru nggak tahu apa yang harus diurai ya. Jadi intinya semuanya kita akan lihat nanti di tahun 2025 apa yang akan terjadi dalam kepengurusan Gen 15 itu. Semangat! Semangat! Bye bye. Bye bye. Bye.